Halo Sagittarius, selamat datang di channel Marian Halo Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Sagittarius, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia. Untuk kita lihat ya bagaimana keadaan hubungan kalian di saat ini. Namun sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Sagittarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja ini dia. Oke. Kemudian ada di situ. Wow, ya. Berikut ada kemudian ada di sana. Apa sedang lagi sering argumen belakangan hari? Atau ini bisa seperti sedang ada laga perang ini ya, perang mental gitu. Dan ini mungkin tidak begitu kamu sadari kalau dia perang laga mental. Sebab ini tuh hanya dari satu pihak ya, yaitu dari pihak si ayang bebeknya kamu. Gitu loh. Jadi kalau Mari bilang gini, kamu sebenarnya sudah cukup clear tentang bagaimana bagaimana seperti apa gitu ya hubungan kalian berdua ini. Jadi kalau Mari tangkap gini, kayaknya kamu merasa ketidakcocokan ya bersama dengan si pasangannya kamu Sagittarius. Jadi entah itu karakter yang bertolak belakang gitu ya, pola pikir gitu ya, cara berkomunikasi, cara sikap lakunya si pasangan gitu ya. Jadi ada yang bikin kamu merasa bahwa si seseorang ini tuh kok kayaknya masih belum layak ya. Masih belum layak untuk kamu perhatiin gitu ya. Maksudnya untuk kamu berikan atensi gitu ya. Jadi kayak walaupun sempat di sini tuh Mari lihat ada perasaan minimal perasaan suka, perasaan seneng gitu ya. Memang sih ada beberapa Mari nampak di sini ada cinta. Namun perasaan semua yang seperti itu tuh nampaknya makin kesini makin berkurang gitu ya. Nah, beberapa di antara kalian lebih kayak menganggap kalaupun kamu mau punya hubungan asmara, mendingan sama yang lain aja deh, sama yang baru gitu ya, sama yang baru. Tidak perlu untuk melanjutkan bersama dengan si dia, apalagi jika modelnya si dia masih kayak gitu aja gitu loh, tidak ada perubahan, tak ada upgrading diri gitu ya, tidak ada coba untuk menselaraskan kamu bersama dengan kamu gitu. Jadi ya mendingan Mari lihat kamu di sini tuh memilih bersama dengan yang lain sajalah. Kalau untuk sebagai pasangan kekasih gitu ya. Yang paling jauh di saat ini, Mari lihat kamu ya hanya menawarkan persahabatan sajalah dengan dia. Gitu. Memang kamu tidak mau menganggap dia sebagai musuhnya kamu gitu ya. Kamu juga ya inilah tidak mau merubah situasi hubungan kalian ini tuh menjadi hubungan yang membuat tidak nyaman kedua belah pihak gitu ya. Jadi paling amannya adalah ya kalau tidak teman, sebatas hanya sahabat saja, tidak lebih daripada dua hal ini. Setidaknya itu energi saat sekarang. Nggak tahu lah kalau esok lusa ya tiba-tibanya kamu jadi mendapatkan chemistry dengan dia, kemudian kamu berkenan ya untuk melihat seseorang ini menjadi teman tapi mesra atau menjadi kekasih, menjadi suami, istri dan sebagainya gitu ya. Nah, itu nanti urusan nanti. Nah, saat ini aja dulu. Saat ini dia tidak boleh lebih daripada hanya sebatas sahabat. Nah, gitu ya. Karena dia kan kenalan, teman, sahabat, pacaran, terus baru pernikahan kan gitu ya. Nah, di sini dia naik ke level 2. Ini paling jauh ini. Gitu loh. Andaikan kalian sekarang sudah terlanjur ya berstatus sebagai pacar atau sudah dalam pernikahan, udahlah turun tahta lah jadinya orang ini ya. Turun makomnya orang ini.
gitu loh. Turun dia di sana. Nggak bisa kamu membuat dia ini tuh kayak bertahan pada posisinya dia. Sebagaimana posisi dia yang kemarin, yaitu tadi pacarnya kamu kah atau pasangan kamu sebagai suami atau istrinya kamu. Gitu. Nah untuk di saat ini tuh mari nampak kamu lebih kayak kepengen bebas aja lah dari ikatan relationship ini. Jadi kayak kamu nggak mau ribet, kamu nggak mau ruwet gitu loh, berurusan dengan dia. Gitu. Maunya kamu ya udah ringan-ringan aja lah. Kalau tentang seseorang ini, gitu. Kamu tidak mau memberikan energi ekstranya kamu kepada si dia, gitu ya. Karena kamu di sini tuh bermain logik lah. Kalau mari nangkep, nggak bisa kamu kayak hanya terlarut kepada sekedar perasaan, gitu ya. Perasaan perasaan sungkan, misalnya kayak gitu ya. Nggak mau kamu terlibat dalam perasaan-perasaan yang demikian atau memaksakan dirinya kamu supaya cinta, sayang, suka, seneng, naksirnya kamu sama si dia itu tuh tetap ada, bertahan atau semakin bertambah banyak. Kamu nggak mau gitu loh ya. Jadi ya kayak kamu ngikutin logiknya kamu di sini. Karena mari lihat ini tuh kamu kayaknya sudah mulai dewasa ya. Atau memang ya kebetulan umurnya kamu juga sudah bisa lah dikatakan tidak muda lagi. Maybe ya udah 30 tahun ke atas gitu ya. Jangan-jangan juga sudah 40 ya, atau bahkan udah di angka 5 ya, kepala 5 gitu. Jadi melihat sebuah relationship itu tuh tidak lagi main-main gitu cara ngelihatnya. Udah mulai di situ tuh serius gitu ya. Sudah mulai ada kayak kriteria-kriterianya gitu ya. Jadi kayak ndak bisa lagi menerima apa adanya seseorang yang datang untuk menawarkan proposal cinta kepada kamu, proposal hubungan asmara. Ndak bisa lagi seperti itu. Kamu udah mulai melihat tetek bengeknya gitu ya. Bebet bibit bobotnya. Nah seperti itu. Karena sudah tidak lagi zamannya kamu gitu ya. Hanya sebatas kayak udahlah, pokoknya gue punya pacar, gue punya laki, gue punya bini gitu. Nggak bisa lagi kamu kayak gitu. Itulah. Kalau ada seseorang yang berhak untuk mendapatkan energi ekstra dari kamu, tentu dia harus masuk dia. Bisa dia setidaknya mendekati list bagaimana itu ideal-idealnya kamu. Seperti itu. Kalau orangnya tidak bisa masuk idealnya kamu, ya kamu ndak pakai acara babi bu bebo lagi ya. Kayak memaksakan kehendak. Oh harusnya dia beginilah, harusnya dia sesuai dengan kriterianya aku lah. Begono lah dia mestinya. Mari lihat kamu sudah mulai tahu lah gitu. Ndak bisa juga dan ndak ada gunanya juga gitu loh. Memaksakan kehendak diri kepada orang lain. Jadi ibaratnya gini, kamu sudah mau terima barang jadilah gitu ya. Kamu gak mau kayak menerima Lego atau puzzle yang mesti membuat kamu repot, menyusunnya, memasang-masangkannya, ngebangunnya gitu. Kamu udah gak mau gitu loh. Makanya yang sudah produk jadi aja lah ya, yang mau kamu terima untuk menjadi orang yang paling deket dalam hidupnya kamu gitu loh. Nah di sana memang yalah bener kalau suami istri, walaupun kemarin katakan di sini tuh kamu mau bebas, bukan artinya kamu kemudian segera bergegas untuk menceraikan dia. Ya enggak juga gitu ya. Kamu ya tetap lah menjalani status rumah tangga ini. Tapi ya hanya saja siapa dia di matanya kamu, ini tuh sudah berubah. Itu loh. Jadi kalau ini contohnya aja ya, jika selama ini tuh hidupnya kamu persembahkan kepada rumah tangga ini, gitu ya, kamu patuh, tunduk, gitu, taat pada dia, katakan di sana ya, kamu banyak berkorban gitu, ya, kamu menjadi partner yang menyokong dia gitu. Nah saat sekarang kamu udah mulai mikir,
untuk berani menolak gitu ya. Kamu tidak mau lagi ngebebani dirinya kamu. Jadi main apalah di sini, kamu fair play gitu ya. Yang mana menjadi tanggung jawabnya dia, ya udah kamu serahkan kepada dia. Yang mana menjadi tanggung jawabnya kamu, ya udah itu aja yang kamu kerjain. Kayak di sana. Dia mau bagaimana, dia mau seperti apa di sana. Kamu sudah bisa nih tuh belajar untuk tidak peduli. Gitu loh. Mau dia dulu bisa aja kamu yang kayak mengatur dia gitu ya. Dia pulangnya itu tuh baiknya jam berapa. Gitu ya. Apa yang dia lakukan itu tuh kayak gimana. Kamu tata dia gitu ya. Kalau saat sekarang terserah. Nah, kamu bisa mainnya seperti itu. Terserah dia mau pulangnya jam 100 ya, urusan dialah gitu. Dia mau adakah uang rokoknya, adakah uang bensinnya, adakah uang skincare-nya. Udahlah itu urusannya dia gitu loh. Dia mau gaul sama siapa, monggo silahkan. Nah, kamu bisa kayak gitu. Karena di sini kamu lebih kayak memilih untuk menjaga suasana mental dan emosionalnya kamu saja gitu ya. Kamu hanya lebih kayak memilih untuk terfokus pada hal-hal yang kamu anggap penting, pekerjaannya kamu, misal anak-anak, misal seperti itu orang tua gitu ya. Apa-apa yang kamu anggaplah menjadi tanggung jawabnya kamu gitu loh. Lebih ke arah situ, atau yang membahagiakan kamu, lebih ke arah sana gitu. Sama lah dengan pacaran. Pacaran juga boleh-boleh memang kamu yang Marilet memang pernah ini ya, kayaknya speak up sama dia, ngomong terbuka sama dia. Apa kita jeda aja dulu ya, minimal kayak gitu kamu ngomongnya. Apa kita jeda aja dulu ya, gitu. Break gitu ya, kalau bahasanya Mari waktu masa muda gitu ya. Tahun-tahun 90-an gitu ya. Di kampungnya Mari gitu istilahnya. Kalau mau bilang kita pause dulu ya hubungannya gitu ya. Break dulu itu di sebutannya gitu. Nah, jadi mungkin kamu udah ngajak gitu. Atau barangkali kamu udah nyampein kepada dia. Ya, kalau kamu ketemu sama cewek atau sama cowok yang kamu rasa lebih oke daripada aku, monggo lah silakan kamu jalan dengan itu orang. Gitu. Ya, atau kamu mulai kayak ngegambar-gambarin hidupnya kamu di masa depan gitu ya. Yang dimana penggambaran itu tuh kamu hampir tidak menyebutkan namanya dia gitu. Jadi di situ sebagai sebuah tanda ya, kamu memberikan signal kepada dia gitu ya, bahwa kamu sedang fokus aja kepada dirinya kamu, bukan lagi kepada kamu dan dia, kepada kalian. Nah di sana, nah gitu. Jadi kayak apapun yang kamu lakukan, sebenarnya kalau Mari nampak di sini tuh dinotis ini sama si pasangannya kamu. Oh ini Sagittarius nampaknya dia berubah. Gitu ya, nampaknya Sagittarius ini seperti rasa sereknya sama aku sudah kurang, minatnya kepadaku sudah berkurang gitu ya. Jangan-jangan ini memang perasaan cinta juga sudah menghilang gitu. Oh ini tuh kayaknya Sagittarius masih belum berkenan ini menerima aku gitu ya. Kalau ini kalian lagi PDKT, oh Sagittarius kayaknya masih belum sama aku gitu ya, dalam urusan PDKT ini. Dan tentu hal-hal yang seperti ini tuh sebenarnya bikin dia tersinggung ini gitu, bikin dia tidak enak hati di sana ya. Dan yang ianya marilah dia tidak memilih untuk berubah ya. Nah, inilah kalau dia sudah berstatus pacarnya kamu, suaminya kamu atau istrinya kamu gitu ya. Jadi dia tidak yang menyempatkan diri dia untuk kontemplasi, kira-kiranya ada apa ya. Kenapa Sagittarius begini sikapnya kepadaku ya? Marilah dia tidak merenung ini. Gitu. Dia lebih kayak nganggap ini tuh sebuah tantangan justru. Gitu. Oh, kamu sudah mulai nih berkurang rasa. Oke lah. Berarti aku boleh dong ngelakuin hal yang kayak tanda petik ya. Yang berkemungkinan untuk bikin Sagittarius jadi tidak nyaman, jadi tidak tenang. Ya udah sekalian gitu. Dia tersinggung, dan rasa tersinggungnya dia ini tuh dia rasa
jadi sebuah hal yang pantas untuk dia ekspresikan sama kamu, gitu loh. Jadi kalau mari lihat ini orang berarti dia nggak bisa ini diberi pandangan ya, diberi kritik gitu. Nampaknya ini orang anti kritik, gitu ya. Jadi ketika dia melihat ada perubahan dari kamu, itulah yang membuat dia akhirnya tidak melihat, ngecek ke diri sendiri. Kok aku nggak diterima, kok aku ini ditolak, atau kok aku ini tuh jadi diacuhkan, jadi diabaikan sama Sagittarius ini, gitu. Nggak ada. Tapi dianggap ini sebagai sebuah undangan bagi dirinya, jadinya tanda petik ngerjain kamu nih. Mari lihat. Gitu. Ya udah, kalau kamu nggak mau serius sama aku manfaatin aja lah kamu. Bisa dia gini. Aku manfaatin aja kamu dari uangnya kamu. Gitu. Ya. Atau yang kayak kuhukum kamu. Kok bisa-bisanya kamu berkurang cintanya sama aku, rasa sayangnya sama aku berkurang. Kok bisa-bisanya kamu gak terima aku, kuhukum. Nah itu prinsipnya dia. Jadi cara menghukumnya ini tuh gak mesti ya, dia harus main belak-belakan sama kamu ya, segera kayak ngajak kamu ribut gitu, nantang kamu untuk berantem gitu ya. Bisa ndak? Di sini ada strategi dia bisa bermain, gitu ya. Jadi kayak yang udah pura-pura dia ngemanis-manisin kamu, gitu. Berusaha dia untuk bikin kamu kelepek-kelepek sama dia. Nanti jika dia melihat bahwa usahanya dia sudah berhasil, dia ninggalin kamu, gitu. Jadi jangan kamu yang tinggalin dia, tapi dia yang ninggalin, gitu. Tapi ketika dia ninggalin kamu, dia mau pastikan, gitu ya, kamu dalam keadaan nanti down. Nah, itu tadi mari bilang ada perang mental di sini dari si dianya ke kamu. Itu ya, setidaknya ini sebuah wacana ya. Itu. Jadi dia bilang udah nggak apa-apa. Kalau kamu tidak senang sama aku, gitu ya, aku akan bikin kamu senang. Tapi ketika kamu senang, nah selesai kamu, gitu loh. Nah di sana. Oh, kamu sudah jadi istriku, kamu udah jadi suamiku, tapi kamu udah mulai nih acuh bebek sama aku ya, cuek bebek gitu. Udah, aku kerjain aja kamu. Misalnya, aku ambil duitmu, misalnya seperti itu. Ya, aku manfaatin akomodasi hidup untuk bikin aku bersenang-senang gitu ya. Akomodasi dari kamu untuk bikin aku bersenang-senang. No, di sana dia nih. Ya. Jadi kalau mari lihat, dia memang akan nge-preparing juga ini. Akan nge-preparing ini terutama yang PDKT atau pacaran. Dia mempersiapkan dirinya, atau dia mempersiapkan dirinya, bukan dia yang ditinggalin, tapi dia yang meninggalkan kamu. Seperti itu. Mari lihat, memang kayaknya orang ini dari awal ya, ini tuh nampaknya seperti dia hanya jadikan hubungan kalian ini tuh ajang untuk show up dia punya ego ini. Kalau mari lihat, ini nggak benar kok, mari kurang yakin ya. Kalau dia ini tuh dari awal memang benar-benar sedang menawarkan hubungan yang baik ya, hubungan yang pantas, yang layak untuk kamu jalani gitu. Kok mari agak ragu ya. Nah di sana. Gitu loh. Terlepas dari apakah dia punya effort, sempat punya effort dalam hubungan kalian. Gitu ya. Terlepas daripada itu. Jadi bisa aja kayak dia punya effort di awal, gitu loh. Tetapi ketika dia melihat bahwa effortnya tidak berbalas baik dari kamu, nah ini memang, ini juga bisa jadi alasan kayak dia sebel dan akhirnya mau ngerjain kamu gitu loh. Kamu ini dikasih gula-gula terus, tapi nggak ada ngomong terima kasih sama aku. Ini analoginya aja ya. Ya udah,
nanti aku bukan lagi ngasih gula-gula yang manis sama kamu gitu ya, tapi aku akan kasih cabai yang pedes gitu ya, lombok yang pedes sama kamu. Nah, seperti itu ya. Dan kalau Mari begini sih ya, jika Mari boleh saran sama kamu, ya kamu harus pandai-pandai lah, kamu harus pandai-pandai ngejaga diri gitu ya. Jadi kalau memang kamu udah ngerasa tidak oke lagi jalani relationship dengan dia gitu ya, pandai-pandai kamu lah untuk melindungi dirinya kamu dari trik-triknya si pasangan kamu ini gitu. Dan pegang kuat-kuat itu, pegang kuat-kuat mentalnya kamu di sana ya, karena nanti itu yang menjadi penyelamatnya kamu. Oke? Baik, Sagittarius. Sekarang mari akan tarik koin biar kita cari tahu dulu ya kepada Sagittarius mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial, ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti ya, hanya akan nunjukin zodiak dari si ayang bebeknya kamu ini aja. Oke lah, baik. Mari awali dari inisial J, ada jalan, C ada capung, L ada lampu, O ada obat, U usia, V vitamin, Y yoyo, S sakura, dan M ada malam. Nah, masuk. Oh, ini satu lagi ya, inisial ada K, ada kata. Nah, masuk kita ke zodiak. Di sini ada Aquarius, ada Taurus, Pisces hadir, kemudian Capricorn di sini. Berikut ada energi dari Aries, hadir Gemini, dan kemudian energi dari Leo menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Pari yang berikutnya.